Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SHUM, MPDI, selaku dosen pembimbing, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Antik Humairah. Saya dari kelas eksekutif semester 3 Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing sedikit tentang materi yang sudah saya rangkum, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam pada masa zaman dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, bayangin deh, ada satu masa di mana ilmuwan Islam itu keren-keren banget. Siapa yang tahu di masa apakah itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang gambaran umum pada masa Abbasiyah. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Dinasti Abbasiyah melanjutkan pemerintahan Bani Umayyah dan mengalami puncak kejayaan Islam atau Golden Age. Perkembangan pesat terjadi pada ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Baghdad menjadi pusat ilmu dunia. Pendidikan Islam mengalami puncak kejayaan pada masa ini. Baik teman-teman kalian, ketika kita berbicara tentang dinasti Abbasiyah, kita sedang berbicara tentang sebuah masa yang benar-benar luar biasa dalam sejarah Islam. Masa ini bukan sekadar sebuah periode pemerintahan, tetapi sebuah zaman ketika cahaya ilmu, peradaban, dan kebudayaan bersinar paling terang di seluruh dunia. Dinasti Abbasiyah muncul setelah runtuhnya Bani Umayyah. Dan begitu mereka memegang tampuk kekuasaan, arah peradaban Islam berubah sangat drastis. Mereka memberikan perhatian yang sangat besar pada pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada masa sebelumnya yang menyaingi besarnya dorongan terhadap riset, pendidikan, dan penerjemahan karya-karya ilmiah dunia. Baghdad, ibu kota yang mereka bangun, bukan hanya sebuah kota biasa. Ia menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di sanalah para ilmuwan, filsuf, dokter, matematikawan, dan cendekiawan dari berbagai negeri berkumpul. Dan di Bait Al-Hikmah, misalnya karya-karya Yunani, Persia, hingga India diterjemahkan, dikembangkan, bahkan disempurnakan. Karena itu, tidak heran jika pada masa ini pendidikan Islam mencapai puncak kejayaannya. Tradisi belajar, berdiskusi, dan meneliti benar-benar hidup. Ilmu agama berkembang, ilmu sains berkembang, dan peradaban Islam berdiri sebagai pusat kemajuan dunia. Selanjutnya langsung kita bahas tentang rumusan masalah. Nah, ini, nah, jadi untuk memahami lebih dalam, ada 3 poin utama yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yaitu di yaitu yang termuat dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah? Yang kedua, bagaimana perkembangan peradaban dan pendidikan Islam pada masa Khalifah Abbasiyah? Yang ketiga, bagaimana kontribusi para ilmuwan Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Adapun tujuan dari tulisan ini yaitu untuk
Menjelaskan ketiga poin tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya dinasti dan menguraikan kontribusi para ilmuwan. Kalau kita Kalau kita sudah tahu gambaran umumnya, sekarang kita lihat apa sih yang melatar belakanginya. Langsung saja masuk ke slide pembahasan. Di slide pembahasan ini ada latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah melemahnya dinasti Umayyah akibat konflik internal, ketidakadilan, dan hilangnya dukungan masyarakat. Gerakan Abbasiyah mendapat dukungan besar dari Syiah, Khawarij, dan Mawali karena membawa misi menegakkan keadilan seperti masa Khulafaur Rasyidin. Para pendirinya adalah keturunan Al-Abbas, yaitu beliau paman Nabi, sehingga merasa lebih berhak atas kekhalifahan. Proses peralihan kekuasaan terjadi di wilayah Islam yang sangat luas, sehingga melahirkan interaksi dan asimilasi budaya. Abbasiyah kemudian membentuk masyarakat berdasarkan persamaan, mengadopsi sistem administrasi Persia, serta menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan yang multikultural. Jadi ininya begini teman-teman. Pada masa akhir pemerintahan Umayyah, kondisi politik sangat sedang kacau. Banyak terjadi ketidakadilan dan konflik, sehingga masyarakat mulai kehilangan kepercayaannya. Dari sinilah gerakan Abbasiyah muncul. Mereka didukung oleh kelompok seperti Syiah, Khawarij, dan Mawali. Karena mereka dianggap membawa misi untuk menegakkan keadilan seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Selain itu, para pendirinya adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi, sehingga mereka merasa lebih berhak memimpin umat Islam. Setelah berkuasa, Abbasiyah mulai membangun masyarakat yang lebih terbuka, mengadopsi administrasi Persia, dan menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan yang multikultural. Inilah dasar yang membuat dinasti ini berkembang pesat di kemudian hari. Slide selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan di era Abbasiyah. Masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun adalah puncak kejayaan ilmu dan budaya Islam. Masa Harun ar-Rasyid, pemerintahannya pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Sedangkan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai ilmuwan muslim menjelajahi Asia, Eropa, dan Afrika untuk mempelajari serta menerjemahkan berbagai ilmu. Tradisi penerjemahan, penulisan ensiklopedia, dan kegiatan belajar di majlis berkembang sangat pesat. Disinilah lahir tokoh besar dari berbagai bidang, seperti filsafat, kedokteran, matematika, ilmu falak atau ilmu astronomi, dan ilmu tafsir dan hadis, ada ilmu kalam dan ilmu tasawuf, dan ada ilmu fikih. Masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun benar-benar menjadi puncak kejayaan peradaban Islam. Kedua khalifah ini memberikan perhatian yang luar biasa pada ilmu pengetahuan. Mereka mendanai para ilmuwan, membangun pusat penelitian, dan mengembangkan tradisi penerjemahan karya-karya besar dari Yunani, Persia, India, dan Romawi. Pada masa ini, para ilmuwan muslim tidak hanya belajar, tetapi juga melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, mulai dari Asia sampai Eropa, untuk menuntut ilmu. Karena itulah banyak ilmu asing masuk, diterjemahkan, lalu disempurnakan oleh para ilmuwan Islam. Dan disinilah lahir tokoh-tokoh besar. Di dalam ilmu filsafat ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina. Dan dalam kedokteran ada Jabir bin Hayyan,
Hunain bin Ishaq. Dalam matematika ada Al-Khwarizmi. Dan dalam ilmu falak atau astronomi ada Al-Battani, Al-Fargoni. Dan dalam ilmu tafsir dan hadis ada Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam ilmu kalam dan tasawuf ada Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Ghazali, Al-Kushairi. Dalam ilmu fikih ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Di sini, Baghdad saat itu menjadi pusat ilmu terbesar di dunia. Semua ulama, cendekiawan, dan penerjemah berkumpul di sana. Bahkan peradaban Eropa pada masa itu banyak belajar dari kemajuan ilmu yang lahir di era Abbasiyah. Jadi, kalau sekarang kita belajar matematika atau pakai teknologi, itu ada jejaknya dari masa ini. Selanjutnya, ada perkembangan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Di sini ada A. Tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah. Meliputi tujuan keagamaan, kemasyarakatan, dan cinta ilmu, dan tujuan kebendaan. Perkembangan pendidikan pada masa Abbasiyah, pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada belajar membaca, tetapi juga berkembang sangat luas mengikuti majunya peradaban Islam. Pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Masyarakat saat itu sangat menjaga nilai keagamaan, sehingga belajar Al-Quran, tafsir, dianggap sebagai cara untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat. Dari masyarakat yang awalnya sederhana menjadi masyarakat yang maju, berilmu, dan makmur. Jadi, pendidikan benar-benar menjadi alat perubahan sosial. Ketiga, cinta ilmu pengetahuan. Inilah ciri khas masa Abbasiyah. Para pelajar belajar bukan karena paksaan, tetapi karena kecintaannya kepada ilmu. Banyak dari mereka yang rela pergi jauh untuk belajar dari seorang ulama atau mendapatkan satu hadis. Dan yang keempat, tujuan kebendaan, yaitu pendidikan mulai digunakan untuk memperoleh pekerjaan, jabatan, dan kehidupan yang lebih layak. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu sudah menjadi kebutuhan hidup masyarakat, bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk masa depan. Semua tujuan ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Abbasiyah berkembang secara menyeluruh, baik dari sisi agama, sosial, intelektual, dan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan lembaga pendidikan Islam. Pada masa Abbasiyah, lembaga pendidikan berkembang pesat dengan munculnya dua lembaga yang menjadi pusat belajar, yaitu ada lembaga non-formal dan lembaga formal. Di sini kita akan membahas lembaga non-formal dulu. Ada kutab, pendidikan istana, toko kitab, rumah sakit, perpustakaan, atau baitul hikmah. Kutab menjadi tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan dasar agama. Pendidikan istana disiapkan untuk anak pejabat agar mereka siap menjadi pemimpin. Toko kitab bukan hanya tempat jual beli buku, tetapi juga tempat para ulama untuk berdiskusi. Rumah sakit mempunyai fungsi ganda untuk pusat pengobatan sekaligus tempat pendidikan medis dan praktek kedokteran.
Dan yang paling terkenal adalah Baitul Hikmah atau perpustakaan. Perpustakaan besar yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmu. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat maju pada masa Abbasiyah. Selanjutnya, kita akan membahas lembaga formal. Lembaga formal yang disebut madrasah sebagai pengembangan dari sistem pendidikan di masjid. Madrasah diperlukan karena halaqah di masjid mulai padat dan ilmu agama atau umum yang berkembang tidak mungkin lagi ditampung di masjid. Madrasah didirikan dengan fasilitas lengkap, guru digaji khusus, dan pembelajaran berlangsung secara formal, meskipun ya belum seragam. Kemunculan madrasah ini menandai bahwa pendidikan Islam mulai masuk ke tahap yang lebih terstruktur dan profesional. Slide selanjutnya tentang sistem pendidikan di sekolah. Metode pendiri dari metode lisan, hafalan, dan tulisan. Kurikulum pendidikan dibagi menjadi tingkat dasar, menengah, dan tinggi dengan pembagian ilmu secara nakliyah dan akliyah. Teman-teman, sistem pendidikan di sekolah pada masa Abbasiyah sudah sangat maju dan teratur. Kita lihat dari sisi metode pendidikan, ada 3 cara belajar yang utama. Yang pertama, metode lisan seperti ceramah, qiraah, atau diskusi. Yang kedua, metode hafalan yang menjadi ciri khas dari pendidikan Islam. Yang ketiga, metode tulisan. Metode tulisan yaitu menyalin kitab dalam ilmu dan memahami apa yang kita tulis. Dari sisi kurikulum, pembelajarannya bertahap sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat kutab, murid belajar dasar-dasar seperti Al-Quran, agama, menulis, berhitung, syair, dasar nahwu shorof. Di tingkat menengah, pelajar mulai mempelajari fikih, hadis, tafsir, matematika, logika, astronomi, sampai ilmu alam dan kedokteran. Sementara di tingkat tinggi, kurikulumnya terbagi menjadi 2, yaitu nakliyah dan akliyah. Nakliyah seperti tafsir, hadis, fiqih, usul, bahasa, sastra. Secara akliyah, sains, kimia, mantik, matematika, falak, biologi, kedokteran. Pembagian yang sistematis ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Abbasiyah sudah sangat matang dan mencakup seluruh bidang ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, lahir banyak ilmuwan besar yang mempengaruhi pada perkembangan ilmu dunia, seperti Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Jabir ibnu Hayyan. Pada masa Abbasiyah bisa disebut sebagai masa lahirnya para jenius dunia. Banyak ilmuwan besar muncul dan karya-karyanya menjadi dasar ilmu modern. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Beliau Bapak Aljabar. Beliau merumuskan konsep matematika penting seperti persamaan kuadrat dan trigonometri. Dan hasil karyanya menjadi dasar perhitungan modern. Kemudian Al-Farabi. Beliau seorang filsuf besar. Beliau ahli dalam logika, metafisika, etika, sampai politik, dan dikenal sebagai pelopor sosiologi dan psikologi dalam tradisi Islam. Tokoh berikutnya adalah Ibnu Sina.
Ia seorang dokter sekaligus filsuf yang menulis Canon of Medicine, buku seorang perintis kedokteran modern. Beliau adalah orang pertama yang mampu membedakan penyakit cacar dengan campak dan menjadi pelopor metode empiris dalam kedokteran. Dan terakhir ada Jabir Ibnu Hayyan. Beliau bapak kimia. Beliau mengembangkan teknik destilasi, klasifikasi zat, dan berbagai konsep kimia yang menjadi dasar ilmu kimia modern. Tokoh-tokoh ini bukan hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan global. Selanjutnya, kita akan membahas peran khalifah dalam pendidikan Abbasiyah. Peran khalifah dalam pendidikan pada masa Abbasiyah antara lain mendirikan lembaga pendidikan seperti kutab, masjid, madrasah, bait al-hikmah, memberi dukungan finansial seperti gaji ilmuwan, beasiswa, dana riset, fasilitas ilmu, mendorong gerakan penerjemahan karya Yunani, Persia, India, Romawi, menetapkan standar pendidikan integrasi ilmu agama sampai rasional, menyediakan fasilitas publik yang meliputi perpustakaan, ruang belajar, majelis ilmu, dan dan melindungi cendekiawan agar bebas meneliti dan berdiskusi. Selanjutnya, kemunduran pendidikan pada akhir Abbasiyah. Sayangnya, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa akhir Abbasiyah, yaitu kecenderungan sofistik berlebihan yang membuat umat tenggelam dalam tasawuf. Sementara sebagian ulama seperti Ibnu Rashid membawa filsafat ke arah materialisme sehingga keseimbangan dunia akhirat terganggu. Yang kedua, kurangnya dukungan bagi ilmuwan yang menjadikan peluang berkembang sempit. Apresiasi rendah, banyak ulama terseret urusan politik. Yang ketiga, karena adanya konflik internal eksternal yang menjadi pertentangan dalam negeri dan ancaman luar menghambat perkembangan ilmu. Yang keempat, ada perbedaan pendapat ilmu kalam yang memicu munculnya banyak aliran dan menimbulkan pertumpahan darah sesama muslim. Dan yang kelima, ada peperangan besar atau internal serangan asing yang menjadi faktor paling dominan yang menghancurkan pusat-pusat pendidikan, perpustakaan, lembaga ilmiah. Selanjutnya, ada kesimpulan dan dokumentasi peninggalan dinasti Abbasiyah. Kita akan memasuki kesimpulan. Masa kekhalifahan Abbasiyah merupakan periode keemasan pendidikan Islam. Berdirinya dinasti ini dipengaruhi oleh melemahnya Umayyah dan dukungan berbagai kelompok masyarakat. Pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, peradaban dan ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui kegiatan penerjemahan, lahirnya lembaga-lembaga pendidikan di luar masjid, serta kontribusi besar para ilmuwan. Perkembangan ini menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu yang memengaruhi kemajuan peradaban dunia, termasuk Eropa. Nah, kita akan membahas dokumentasi peninggalan pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini ada Istana Ukhaidir. Istana Ukhaidir dibangun pada 775 di dekat Istana Ukhaidir dibangun pada tahun 775 di dekat Kufa, sebuah wilayah
yang berjarak 200 km selatan Baghdad. Istana ini sedikit banyak memberi gambaran mengenai bentuk kota melingkar. Di dalamnya terdapat sejumlah karangan, aula, sebuah masjid, dan permandian. Dan ada juga Masjid Samara. Masjid Agung Samara adalah masjid yang terletak di kota Samara, Irak, dan dibangun pada abad ke-9. Masjid ini diperintahkan untuk dibangun pada tahun 848. Dan masjid ini dibangun oleh Khalifah ke-10 dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mutawakkil. Dan juga ada Masjid Al-Mansur. Peninggalan dari dinasti Abbasiyah berupa masjid juga dapat kita temui di Baghdad, yakni Masjid Agung Al-Mansur. Sesuai dengan namanya, masjid ini dibangun oleh Khalifah kedua dari Abbasiyah, yakni Al-Mansur. Masjid yang dibangun pada tahun 762 ini baru ditemukan pada abad ke-14 oleh seorang pelajar dari Maroko bernama Ibnu Batutah yang sedang melakukan perjalanan. Selanjutnya, peta dinasti Abbasiyah. Peta wilayah Daulah Bani Abbasiyah terbentang dari Jazirah Arab, Laut Hitam, Laut Mediterania, Afrika bagian utara, sampai ke perbatasan India. Sekian pemaparan saya mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Melalui masa ini, kita dapat melihat bagaimana ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, sekaligus memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. Masa ini bukan hanya sekadar sejarah, tetapi contoh nyata bahwa ketika ilmu dihargai dan pendidikan dijaga, maka sebuah peradaban bisa mencapai puncak kejayaannya. Semoga materi ini memberi inspirasi bagi kita semua agar kita terus mencintai ilmu dan meneruskan semangat belajar, dan semoga materi ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus mencintai ilmu dan meneruskan semangat belajar sebagaimana para ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.